Yang itu Pak, yang ijazah. Bapak menunjukkan ijazah katanya tadi. Iya. P9. Sini ya. Bapak kan tunjukkan ijazah. Sini saya maju, nggak apa-apa. Bapak maju, ya. Namanya Bambang Rudi Harto ya. Nomor apa nih Pak? Nomor apa nih? Nggak tahu ya. Ini fotonya. Foto Bambang ya. 7 bulan 5 ya. Sini Bapak. Sini aja masih nggak apa-apa. Sini aja. Kan mau tunjukkan ini P9 ya, ditunjukkan, ditampilkan ijazah ya. Tanggal lahir 3 bulan 4 1959 ya. Ini KTP-nya masih almarhum ya. 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 Kalau ada saksi-saksi yang lain atau ahli, saksi dikeluarkan aja Pak. Ada saksi yang lain jangan masuk ke dalam ya. 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 Kalau ada ahli juga di luar nanti juga ya. Ini ya Pak. Bapak menjelaskan ini, silakan jelaskan. Iya. 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 Kenapa ijazah ini bisa keluar? Jadi waktu itu sudah ada di media itu soal masalah ijazah dari mantan presiden Jokowi itu kan sudah dipermasalahkan di media. Dan kalau tidak Duduk Bapak, duduk nanti kan. Duduk Bapak petasnya nggak usah dibawa situ dah. Silakan dari situ aja silakan. Jadi kenapa ijazah almarhum kakak saya, almarhum Bambang Rudi Harto itu bisa keluar dan dijadikan sebagai bukti oleh pihak penggugat itu kalau tidak salah ingat bersamaan dengan ribut-ribut soal ijazah. Pak, nggak boleh keluar. Kayak naik bis Bapak kalau mobil jalan keluar mati. Izin majelis begitu. Kalau mau bawa izin gini ya nggak bisa. Ya ada apa silakan sampaikan. Ini kan kasihan juga Pak. Maaf majelis tadi atas perintah majelis kalau ada saksi di luar lah itu kami melaksanakan perintah majelis. Ya nanti lain kali ya Pak. Kalau mau keluar boleh enggak ya. Nanti kalau ini saksinya kasihannya kan ya nggak didengarkan kan itu kan ya. Kita mendengarkan semua saksinya ya apa yang ada di sidang ini ya. Lanjut Bapak ya. Ya waktu itu saya lihat di media ribut-ribut soal ijazah yang diduga palsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Itu pun saya lihat di media dan waktu itu ada postingan dari kalau tidak salah ya dari salah seorang kader PSI namanya Dian Sandi yang memposting kalau tidak salah ingat itu beliau memposting ini ijazah asli gitu. Nah dari situ saya tergerak ya, saya ingat apakah almarhum itu sebagai mahasiswa UGM juga lulus. Saya mulai bongkar-bongkar arsip. Yang diposting itu yang ini? Bukan. Oh, bukan. Ijazahnya mantan Presiden Jokowi. Oh, bukan ya. Oleh Dian Sandi kalau Dian tidak Sandi. salah seperti itu. Nah saya kemudian tergerak. Apakah betul kakak saya itu lulus dari Fakultas Kehutanan? Maka saya carilah, saya bongkar-bongkar arsip, ketemulah ini ijazah ini. Dan ijazah ini kemudian ya menurut saya ini asli. Kenapa? Karena saya tahu beliau itu sekolah dan kutu buku majelis. Karena tinggal satu rumah dengan saya. Saya tahu beliau itu belajarnya seperti apa. Saya tahu gitu ya. Almarhum itu dan mohon maaf majelis supaya tidak dituduh macam-macam apakah benar kakak saya ini almarhum sekolah mengikuti proses yang berkesinambungan. Saya kebetulan bawa semua ijazah beliau mulai dari SD, SMP hingga SMA. SMP, SMA ya. SD, SMP, SMA, S1. dan yang terakhir adalah ijazah
S1 Fakultas Ketuhanan. S1. Apa gelarnya apa waktu itu, Pak? Insinyur. Insinyur ya? Ya, waktu itu insinyur, yang saya ingat beliau adalah insinyur. Iya. Nah, setelah itu saya posting ini di sosial media, di kawan-kawan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya Posting di grup alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. grup alumni ya? Iya. Alumni. Saya posting Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. UII berarti ya? Iya, Di Jogja ini? di Jogja. Jogja. Saya posting dan kemudian dari situlah kemudian terjadilah perdebatan apakah ini ijazah asli atau tidak. Nah, yang saya ketahui majelis, saya yakini bahwa ini adalah ijazah asli. Ya. Yang punya Saya. Bambang ya? Ya, punya Bambang almarhum Rudi Harto ya? Ya, ini adalah saya yakini, insya Allah ini adalah ijazah asli. Karena saya tahu proses ketika beliau belajar, yang tadi sudah saya tunjukkan, mulai dari SD, SMA hingga perguruan tinggi. Beliau adalah kutu buku. Dan kemudian juga saya juga menemukan daftar nilai program atau yudisium. Ini asli majelis. Iya. Ya, ini asli. Kemudian juga saya menemukan Panca Prastya alumni Universitas Indonesia. Ikrar ya? Ikrar. Ya, ikrar ya? alumni. Juga ada ikrar. Ini kalau tidak salah ingat diberikan ketika bersamaan dengan wisuda tanggal 18 Mei 1985. Di sini jelas mata kuliah apa saja yang diikuti oleh almarhum saya baca, dan ini ada 161 SKS majelis. 161 SKS. 161 SKS. Antara lain KKN juga dihitung sebagai SKS. SKS. Hubungannya dengan yang ijazah Jokowi apa? Saya tidak tahu apakah ijazah Jokowi ini berkaitan dengan ijazah ini, saya tidak tahu. Saya hanya ingin mencoba menjelaskan Tidak tahu ya. ijazah yang Punya dimiliki kakaknya ya? oleh almarhum Bambang kakak Rudi saya. Harto tadi Ya. Ada mau tanya? Saya alihkan ya pertanyaan ke anggota dulu. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Berikan kesempatan. Tadi saudara katakan saudara kakak dari Bambang, Saya adik. Rudi Harto. kemudian saudara katakan bahwa dulu kuliah sama-sama di Jogja gitu. Kuliah sama-sama, beliau di Fakultas Kehutanan, saya di Fakultas Hukum, dan kita satu rumah. Ya. Pada waktu itu rumah sendiri atau kos di sana? Ngontrak majelis. Ya, di Penegangsan. Kemudian saudara juga tahu siapa teman-teman dari Pak almarhum Bambang Rudi Harto. Saya tidak tahu persis karena beliau itu terus terang jarang bersosialisasi. Ya mungkin ada temannya, tapi saya tidak terlalu memberikan perhatian karena saya juga kuliah kan. Saya punya kesibukan sendiri, beliau punya kesibukan sendiri. Tapi yang jelas beliau itu kutu buku. Tapi kemudian Pak Bambang telah meninggal. Betul, Pak. Kemudian siapa yang menyimpan dokumen? Saya adalah ahli waris satu-satunya. Dan ini ada putusan atau penetapan Pengadilan Agama Bogor yang menetapkan bahwa saya adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum. Dan yang menyimpan dokumen ini adalah saya. Mohon maaf, berkeluarga juga Pak Bambang? Tidak. Tidak menikah ya. Jadi saudara yang menyimpan dokumen-dokumen. Betul majelis. Selama ini juga sebelum ada tadi sudah katakan ada permasalahan tentang jasa itu, Iya. ini juga tidak diutik-utik. Saya nggak tahu. Saya masukkan, saya taruh di sembarang tempat aja. Kalau tidak salah ini saya taruh di lantai 2 di rak-rak buku saya gitu loh, di rak buku saya. Tapi begitu setelah ada kejadian ini, saya harus simpan karena ini sangat bermanfaat sekali saat ini momen yang akan datang. Saya simpan di lemari besi.
Gitu. Jadi setelah ada perkembangan itu Baru saya simpan. baru sudah cari. Saya cari setelah adanya ribut-ribut ini, terutama ketika ada yang tadi saya sampaikan, ketika salah satu kader PSI mengupload ijazah Pak Jokowi, itu tergerak hati saya. Jangan-jangan abangku itu benar nggak sekolah dan lulus, maka saya carilah ini dokumen ini. Pada waktu itu sebenarnya kan tadi masih apakah benar lulus atau tidak? Iya, awalnya begitu. Awalnya begitu. Itu memang juga ada wisuda dan sebagainya. Saya tidak tahu, saya tidak mengikuti apakah beliau wisuda atau tidak, saya tidak mengikuti. Karena tahun 85 itu juga saya kan sedang kuliah ya, sedang persiapan mungkin ujian semester atau seperti apalah. Gitu. Silakan. Banyak bertanya, beri kesempatan. Baik Pak, saya lanjutkan. Itu dokumen ijazahnya atas nama Bapak Bambang Rudi Harto ditemukan di mana tadi Bapak Jadi pertama majelis ya, ketika ini diketemukan, itu disimpan di safety deposit box di Bank Mandiri. Ya. Kemudian ada salah seorang pembantu beliau yang menginformasikan bahwa beliau meninggalkan kunci safety deposit box di Bank Mandiri di Cakung. Nah, saya kan tidak bisa membuka itu kalau saya ini siapa, hubungan dengan beliau itu siapa gitu. Maka saya buatlah penetapan ahli waris ini. Nah, kemudian setelah membuat penetapan ahli waris, saya buka safety deposit box itu. Tapi saya nggak terlalu perhatian dengan ini ya, dengan UGM ini, karena ada banyak Al-Quran, kemudian ada uang, ada tabungan. Nah, saya fokus saja terus terang kepada uang itu waktu itu. Saya nggak terlalu fokus perhatian kepada ini. Ini saya taruh aja di rak buku di ruang atas di rumah saya. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak pertama kali melihat kapan itu? Ketika itu rame-rame soal Dian Sandi posting, kalau tidak salah ya, salah ingat, Dian Sandi posting inilah ijazah asli Bapak Joko Widodo. Nah, dari situ saya tergerak untuk mencari bener nggak kakak saya ini lulusan Fakultas Kehutanan gitu. Terus apakah juga Bapak juga membandingkan, apakah pernah juga ada perbandingan yang lain ijazah-ijazah dengan ijazah pada waktu itu, ijazahnya Bapak Bambang selain dengan Pak Jokowi sama yang dikuasai yang Ya, saya tidak mempunyai kemampuan untuk membandingkan karena saya bukan ahlinya. Tapi yang jelas bahwa ijazah ini asli, karena yang saya lihat ini kalau di center majelis ini keluar hologramnya. Aduh. Saya ketahui ini majelis. Ya, mohon maaf. Oh iya, hologramnya. Ini hologramnya. Oh iya. Benar ya? Ya. Saya ketahui sebagai salah satu indikasi bahwa ini asli dari informasi bahwa ada hologram di balik ijazah ini. jadi itu memang kakak saudara memang benar-benar kuliah sampai menyelesaikan strata 1 ya. Alhamdulillah. Ya, kalau Bapak kan juga kuliah kurang lebih di angkatan yang tidak jauh berbeda. Saya tahun 80 kuliah. 80 Ya. kakaknya tahun 79. 79. Kalau zaman seperti Bapak dulu, apakah memang ada istilahnya untuk sekian itu mendapatkan ijazah secara D3, kemudian itu selanjutnya bisa menempuh ke strata 1 zaman Bapak? Kalau di saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, saya punya gelar BCHK juga, Sarjana Muga Hukum. Kalau di Fakultas Kehutanan saya tidak tahu. Tapi kalau zaman Bapak di alma mater Bapak
menempuh BCHK. dulu ya. Ya, Baru kemudian lanjut ke S1. S1-nya. Ya. Jadi kalau untuk BCHK itu disetarakan dengan D3 atau bagaimana itu, Pak? Saya kurang paham itu, Pak. Yang jelas saya ada titel itu BCHK. Jadi ada 2 titel kalau dulu. Kalau dulu, Pak, ya. Nggih. Penggugat ya, silakan bergugat. Terima Tapi kasih ya, majelis. hanya 3 orang ya Pak ya. Yang depan ini 3 aja. 3 orang kami saja ya. bertiga. Oke, baik. Kalau yang belakang mau tanya ke Bapak aja gitu. Oke, Karena baik. kami 3, ini juga 3. Ya, supaya waktunya efisien. Silakan Oke, Pak. baik. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi. Betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya, betul. Oke. Betul, Pak, ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa? Tadi sudah melihat antara lain hologram ya. Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya. Yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya, Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Tunjukkan, Bapak tunjukkan ada P1 tunjukkan. P1. Tunjukkan. Biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan tuh ya. Silakan. Ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi berapa? Gugatan. Oh enggak jadikan bukti P1 itu. P1 Jadi kok itu P1. KTP. P1 KTP Pak. Ya, ijazah. Iya. Ijazah P berapa di daftar bukti aja, daftar bukti aja. Lihat. Bukan ijazah ini. Iya, Pak. Ijazah itu dari yang dimuat Dian Sandi. P daftar bukti. P7 ya. Silakan. Nah. Dian Sandi itu sudah disebut. P7 ya, silakan. P7 silakan. Ya. Ya. Unggahan Dian Sandi P7 Ya, majelis. silakan. Ya, silakan. Sudah. Pertanyaannya silakan. Nah, ada nggak kopi ijazah? Ada sudah? Ada. Ada. Jadikan satu. Ya yang mana? Jadikan satu. Oh, nggak jadikan satu. Nah. Nah, ini dia. Ini Pak, langsung aja. Silakan. Nah. Silakan maju Bapaknya. Nah, biar melihat juga ya. Silakan maju. Lihat ini ya, saudara saksi. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang saudara punyanya kakaknya saksi ini? Yang pertama, ini yang penglihatan saya ya, Iya. sebagai orang awam. Pertama adalah materai. Materai kalau di sini kan merah. Apakah tahunnya sama? Tahun lulusnya sama? Tahun lulusnya sama, tahun 1985. Materinya, apa perbedaan materinya di mana? Warnanya Pak. Warnanya berbeda. Kalau di ijazah yang diposting oleh Dian Sandi ini, ijazah Bapak Joko Widodo hijau, kalau di sini merah. Oke, itu perbedaannya. Yang pertama, kemudian yang kedua, Lintasan cap ya apa yang lintasan saudara lihat cap berbeda? ini melewati foto Pak, kelihatan nih. Terus apa yang saudara lihat? Apa namanya itu? Apa namanya tadi? Ya, Pertanyaannya? Lintasan cap. Oh, lintasan cap. Kalau di sini saya tidak melihat apakah capnya itu melintas pada foto Pak yang dikatakan sebagai Pak Jokowi. Saya tidak melihat ada cap yang melintas. Yang saudara lihat kita juga. Ya, kalau di sini jelas ada
hologram yang tadi mungkin majelis bisa melihat. Di sini tidak melihat Pak. Tidak melihat adanya hologram. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Ya, oke. Kemudian nilai materainya di situ berapa? 100 Pak. 100. Yang saudara lihat di situ berapa tadi nilai materainya? Tidak kelihatan ini Pak. Nilai materainya kecil sekali. Kami punya data digital, kita boleh kami melihat. Baik. Di apa? Oh, di situ ya, silakan. Silakan dari kuasa tergugat, turut tergugat, silakan. Maju. Nah, besarkan. Oh ya, ini lebih gede. Ini lebih besar. Ini lebih besar. Ini besar. Lebih besar. Yang lebih jelas bisa di center. Ya, sama 100. 500 itu. 100 nilai meteran sama 100 ya. Warnanya beda ya. Sama. Nilainya berapa itu? 100. Kalau yang sama-sama 100. Caranya. Itu 1.500. Ya. Iya, ya. Yang ini berapa? 500. 100. Kami lanjutkan majelis. Silakan. Ya. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005. 2005 ya? Ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2014. 15 ya, jadi wali kota. Tidak pernah Saya ada. tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Fakultas Saudara. Kehutanan. Pernah Fakultas mendengar Kehutanan nggak, UGM. saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah benar? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya. Ya pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya, Beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu alumni. Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Saudara pernah tahu nggak kakak saudara itu dulu KKN di mana, pernah tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi angka di sini menunjukkan ada ya, tapi lokasinya saya tidak pernah tahu ya. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Baik, saudara saksi, pernyataan saudara sangat menarik kaitannya dengan pernah KKN. Saya ingin tunjukkan, tadi saudara mengawali pernyataan dengan mengatakan pernah melihat postingan Dian Sandi. Saya ingin tunjukkan apakah foto yang dipostingan itu seperti dalam buku alumni. Mohon maaf, majelis. Silakan. Bukti. Apakah ijazah yang diposting Dian Sandi fotonya seperti ini? Ya, saudara lihat? Ya, saya yakini Seperti ini ya. Jadi ini majelis, ini kami jadikan bukti ya bahwa saksi mengakui melihat ijazah Presiden ke-7 seperti di dalam foto ini. Bukti berapa itu?
Ini bukti berapa itu? Muka alumni. P28. Ya. Ini kakak saya juga Ya. di sini nih Pak. Silakan maju. Maju Pak, silakan. Nih dari biar lihat dulu. Ini ada bukti bahwa yang diposting Dian Sandi adalah sama persis dengan yang ada di buku alumni. Ya. Begitu ya saksi ya. Saksikan tegas pernyataannya. Clear. Dan tadi ada kakak saya juga nomor 269 Ya, halaman ini ada ya 269, jadi buku ini tidak bisa dimanipulasi siapapun. 269. Apakah ini kakak saudara? Ya, ini betul. kakak saudara. betul Pak. Ya. Bambang Rudiharto, Ya. Semarang lahir 11 April ya. Kakak saya ini Pak. Mana bisa? Cek Pak. Cek. Mana? Ya, tentunya ijazah sama ini saudara. Iya, Pak Bang. Oh iya. Cek aja. Mari Bapak. Sama. Bambang. Buka fotonya. Foto ini kan Pak Bambang. Silakan lihat. Di halaman 269 Bapak. Kalau Bapak di halaman 80 aku tidak. Oke, cukup. Silakan. Balikin lagi, Pak. Saya lanjutkan pertanyaan kepada saksi saudara Rujito ya. Tadi saudara mengatakan bahwa selama tinggal di Jogja tinggal satu rumah, tentu tahu kebiasaan kakaknya dan tadi menyampaikan kakaknya itu kutu buku. Terus saudara sempat menyinggung bahwa kakaknya juga, apakah KKN itu ada nilainya, saudara saksi? Saya melihatnya di ini Pak, di Ya. Daftar nilai program Ya, KKN itu ada nilainya Pak. ada nilainya ya. Ada nilainya. Beliau mendapatkan nilai C. Nilai C ya? Ya, Nilai nilai C. Nilai KKN-nya C. Lalu saudara kan menyimpan ijazah juga menyimpan skripsinya apa tidak? Saya tidak menyimpan skripsi. Tidak menyimpan skripsinya ya, tapi menyimpan ijazah, menyimpan transkrip nilai, menyimpan yudisium KKN. Yudisium KKN kan tercantum. Jadi satu, ya. Maaf ini Pak, maaf UGM. Ya, tolong diperhatikan berapa syarat kelengkapan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, berapa SKS untuk mendapatkan predikat insinyur. Yang saya lihat ya Pak ya, berdasarkan daftar nilai program S1 Iya. ini, setelah saya hitung-hitung ini ada 161 SKS Pak. 161 Ya, SKS. setelah saya hitung-hitung. Ya. Pertanyaan saya lanjutkan, saudara saksi. Apakah tadi saudara saksi mengatakan bahwa era saudara sekolah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu ada BCHK, Universitas Islam, mohon maaf, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu ada gelar sarjana muda BCHK. Betul Pak. Pertanyaan saya, apakah kakak saudara pada saat kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada juga ada ijazah sarjana muda? Saya tidak menemukan Pak. Tidak menemukan. Adanya ijazah sarjana muda dari almarhum. Jadi kalau tadi lihat di buku alumni itu kan ada gambar foto Presiden ke-7. Ya, yang tadi saudara lihat, artinya kalau sama-sama kuliah pada saat itu kakak saudara tidak pernah mendapatkan gelar sarjana muda. Sepengetahuan saya tidak ada ya Pak ya. Sepengetahuan Ya. saudara tidak ada. Lalu proses berikutnya, berapa nilai akademis kakak saudara, nilai indeks prestasi, nilai IPK, indeks prestasi kumulatif
Kalau menurut Ya. yang saya baca di Ya. daftar nilai program S1 ini, Ya. IP S1 2,78 ya Pak. 2,78. Pertanyaan saya selanjutnya, 2,78 itu ditempuh berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun atau bagaimana? Kalau melihat kelulusan beliau itu kan masuk tahun 1979. 79. Ini beliau lulus tahun 1985 berdasarkan ijazah ini. Ya, 1985. Jadi kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun nilainya 2,78. 2,78. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, kalau saudara saksi ingat, apakah kakaknya pernah bercerita bahwa di UGM itu khususnya Fakultas Kehutanan bisa lulus dengan nilai di bawah 2? Tidak pernah cerita Pak. Tidak pernah cerita? Tidak pernah. Cukup dari kami, mungkin dilanjutkan rekan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.